Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhwati fillah wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah dan senantiasa memuji hanya kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama beliau nanti di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Bagi yang saat ini sedang sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Dan Allah janjikan bagi orang yang bersabar, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, menjadi penggugur dosa. Teruntuk ummahat yang sedang sakit seperti Ummu Bukhari, izin ya menyimak, dan yang lainnya, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesabaran ya, sampai nanti Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Di pertemuan malam hari ini ya, sebuah kalam, sebuah perkataan yang menjadi motivasi bagi kita. Ya, perkataan ini disampaikan oleh salah satu imam 4 mazhab yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya, dunia yang dikatakan di dalam bahasa Arab dari kata adna, tempat yang rendah. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang rendah, fa'alaihi bil ilm. Dia butuh ilmu kan. Ingin sukses dunia, dia harus tahu ilmunya. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan materi dunia. Bagaimana bisa mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang halal. Dia butuh ilmu. Dia pelajari muamalah, ilmu kontemporer, ya. Bahayanya riba, ya. Muamalah yang berdasarkan memanipulasi data, yaitu goror, ya, menzolimi, menipu, ya, dia harus pelajari. Dia butuh ilmu untuk mendapatkan dunia. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ya, menginginkan akhirat di sini totalitas ya. Jangan mencelek-mencelek. Kalau memang inginnya akhirat, ya bukan berarti dunia nggak dapat, dunia akan mengikuti. Ya, wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Maka wajib baginya memiliki ilmu. Ilmu apa yang dapat memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, ummahat?
Ilmu apa? Semoga Ustaz. Ilmu din, sahih. Ilmu agama. Ilmu agama yang akan mendapatkan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Cuman yang jadi permasalahan, ilmu agama ini menggunakan bahasa apa umat? Bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Saya bahasa Arab. Arab. Ya, kebetulan menggunakan bahasa Arab dan memang Allah takdirkan demikian. Jadi haruslah bersungguh-sungguh untuk mempelajari ya bahasa pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup kita. Yang di dalamnya terdapat banyak faedah kalau kita pelajari dengan sesuai dengan asal bahasanya, asal kosakatanya, yaitu Al-Lughatul Arabiyyah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari itulah harusnya kita bersungguh-sungguh nih ya untuk menggapai akhirat. Kita pelajari bahasa Arab dengan benar, dengan baik ya, agar bisa lebih mudah dan bisa mengambil faedah yang lebih banyak ya. Kalau dengar kajian, pengajian, mendengarkan ceramah ya para asatidzah, para ulama ya, kita bisa mendapati pelajaran yang lebih banyak, faedah yang lebih banyak ya, ketimbang kita hanya tahu terjemahan saja. Nah, terkadang terjemahan juga tidak sampai mendalam ya, mendalami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtunna insyaallah umahat. Fahimna insyaallah. Baiklah insyaallah Ustaz. insyaallah. Baik. نواصل درسنا في هذه الليلة المباركة insyaallah taala. Kita akan lanjutkan kembali di malam hari ini yang semoga Allah berkahi pada halaman ya iftahna safha 10, halaman 10 ya, alaysa kadzalik ya ummahat. Bala. Yalah. Bah, ya. Di sini banyak pengenalan-pengenalan ya, menjajakan beberapa rumus bahasa Arab, tapi tidak detail. Tujuannya agar nanti ummahat tidak kaget mendapati pelajaran berikutnya itu saling berkaitan ya tentang ilmu-ilmu yang dipelajari sebelumnya. Ya, lihat contoh pada bagian 10. Ummahat lihat bagian 10 ada bentuknya itu adalah tanya jawab ya, atau memasukkan kata la'alla. Apa itu la'alla? La'alla itu adalah temannya atau saudaranya yang namanya Inna. Ya. Inna wa akhwatuha. Ya, para ulama menyebutnya Inna dan saudara-saudaranya. Ada berapa sih saudaranya Inna? Banyak. Ya. Itu yang kita tidak jelaskan secara detail. Ya, hanya beberapa yang dicaplok aja yang diambil. Ya. Contoh misalkan setelah temannya atau saudaranya Inna namanya Anna, Lakinna. Ada lagi di sini la'alla. Cuman jadi pertanyaan nih, la'alla ini artinya apa ya Umar? Semoga Ustaz. Harap. Hah? Mudah-mudahan semoga Harap semoga. Semoga. Harapan. Mudah-mudahan. Berarti mudah-mudahan tuh mudah-mudahan maksudnya apa? Semoga atau mudah, gampang. semoga Harapan. Semoga ya artinya ya. Harapan ya. Nah, ya, la'alla. Nah, langsung saja mungkin kita akan praktek di sini.
Ya, adkhil la'alla. Masukkan kata atau kosakata la'al alal jumalil atiyah ke dalam kalimat berikut ini. Ilman, ya, dengan ilmu, ya, dengan mengetahui bi anna la'alla, ya, bahwasanya la'alla min akhawati inna, bagian dari saudara-saudaranya inna. Jadi sama tuh, contoh ya, misalkan di buku, nggak usah di buku, di sini ada kata inna, innal kitaba jadidun. Apa artinya, Ummahat? Sesungguhnya buku ini baru. Iya, sesungguhnya buku ini atau buku itu baru jadidun. Sekarang la'allal kitaba apa kitabu? Kitabu. Nah, kan la'alla itu temannya Oh iya. inna. Iya, Ustaz. Iya, jadi harus sama. Kitabah jadidun. Artinya, Semoga buku ini baru. Berharap buku ini baru. semoga buku ini atau buku itu baru. Berarti buku inya baru atau belum baru? Harapannya baru. Belum Baru. tentu Iya. baru. Belum tentu baru. Belum jelas baru Belum apa. jelas, Belum ya. tahu ya. Belum tahu. Dugaannya dugaan. Ya. Nah, kalau disingkat menggunakan domir bisa innahu jadidun. Nah, kalau yang atas gimana kalau disingkat? La'alla Lalu Allahu jadi jadidun. jadidun. Mumtaz. Seperti itu, Maha. Ya. La'alla ditambahkan huwa la'allahu. Inna ditambahkan huwa innahu. Anna ditambahkan huwa annahu. Gitu. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Sekarang coba kita praktek. Anda berikan contoh. Huwa bi khairin. Dia dalam kondisi baik. Ya. Ya. Bukan dia dengan baik, tapi dalam kondisi baik. Ya. Nah, dimasukkan la'alla. Semoga dia dalam kondisi baik. Apa bahasa Arabnya? La'allahu khairin. Masya Allah. Ah, kok khairan? Kan ada bi. Ada bi. Oh iya. Apa? Iya. Jadi kalau ada bi, rumus yang tadi ini nggak bisa. Iya. Lagi pula juga memang kalau tidak ada bi, dibacanya khairun. Ya, karena kan la'allahu, hu-nya ini sama dengan kitab ya. Ini yang berfathah. Ya, khairun. Oh, Itu. Sama lah. Iya, la'allahu jadidun. La'alla innahu jadidun. La'allahu khairun. Kan yang berfathah yang ini domir. Domir nggak bisa berfathah. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Rakam isnan dibaca sama-sama ya, Ummahat. Wahid, langsung jawabannya ya. Wahid isnan salasa. Khairin. La'allahum. La'allahum bi khairin. Sahih. Ya. Bukan la'allahum
bi khairan bukan. Bi khairin ya. Rakam salasa. Ia bi khairin. Menjadi apa umat? Wahid isnan salasa. La'allaha khairin. La'allaha bi khairin. Sahih. Ya. Rakam arba'ah. Hunna bi khairin. Menjadi khairin. la'allahunna bi khairin. Mumtaz. Rakam hamsa anta bi khairin. Menjadi Khairin. ha? La'allaka. Oh, la'allaka. La'allaka bi khairin. Sahih. Ya. Berikutnya antum bi khairin menjadi Khairin. Bi ah khairin. la'allakum apa la'allatum? Ah, ya, domir muttasilnya antum adalah kum. Ya, la'allakum bi khairin. Mumtaz. Rakam sab'ah. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Rakam thamaniya antunna bi khairin. Ya, domir muttasil dari antunna adalah kunna. La'alla kunna bi khairin. Mumtaz. Rakam tis'ah. Wahid isnan najihun menjadi apa? Najihun. Najihun apa najihan? Najihun, Ustaz. Artinya apa tuh? Najihun. Kan la'alli najihun. Ya. Najihun itu adalah isim khobar. Ya, isim khobar apa? Khobar la'alla maksudnya. Ya, khobar la'alla. Ya, dia tidak mansub, tidak berfathah. Yang berfathah itu adalah anaknya. La'alli. Nah, karena nggak bisa berfathah, dia domir muttasil. Ya, la'alli najihun. Apa sih najihun, Umahat? Capek. Berhasil. Capek. Berhasil. Berhasil, sukses ya. Seperti Ummahat nih sukses, Masya Allah. Amin. Kalau lulus bisa nggak Pak Ustadz lulus? Apa? Lulus bisa. Ya. Lulus bisa, sukses bisa. Ya. Naam. Ya. Lalu berikutnya, rakam asyara nahnu najihuna menjadi la'allana najihuna. Sahih. Ya, la'allana panjang ya. La'allana najihuna. Ya, ini masih gampang nih. Nanti kita buat sulit ya nanti ya. Nah, rakam ahada asyara al-mudiru fi ghurfatihi menjadi apa? La'alal mudir La'alal mudira mudiru mudiri apa? Mudir aja. Ya. La'alla al-mudira fi ghurfatihi. Naam. Ya. Nah, la'alla mudira adalah isim la'alla. Nah, figur fatihi adalah khobar.
khobar la'alla, di dalam khobar ada yang namanya huruf jar. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Nah, nomor terakhir nih ya. Al-ikhtibaru sahlun. Nah, apa menjadi apa nih? La'allal ikhtibara Iya, mumtaz. La'allal ikhtibara sahlun ya. Ternyata baru harapan aja ya. Ternyata pas dicek Iya. susah. Susah. Iya, ya. Susah-susah gampang. Kenapa susah? Karena nggak belajar. Kenapa gampang? Karena sudah belajar. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan untuk la'alla? Ustadz, mau nanya yang tentang pelajaran kemarin nggak apa-apa Ustadz? Minta ringkasannya sedikit dong. Nah, ya. Pelajaran kemarin yang bagian 9 ya? Iya. Nah, Iya. Bagian 9 ringkasan yang kemarin itu ya, Ummahat kan ada ya di rekaman YouTube ya. Nanti bisa dilihat. Tapi untuk singkatnya adalah ketika ketemu zu ya, zawu untuk jamaknya, zatu untuk muannas tunggal, zawatu untuk muannas jamak, maka setelahnya dia menjadi kasrah atau kasratain. Ya, karena susunannya menjadi susunan mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, jadi zu khuluqin, zawu khuluqin, zatu khuluqin, zawatu khuluqin. Ya, hanya tambahan zu untuk mudzakkar tunggal. Ini yang kita pelajari dulu ya, asmaul khamsah ya. Lalu ada zatu ya, ternyata ada tambahan lagi zatu untuk yang muannas tunggal ya. Lalu ada zau untuk jamak mudzakkar, zawatu untuk jamak muannas. Ya, penggunaan dari kata zu ya. Jadi yang dikerjakan Ibu Sajidah zu jamilin bukan jamilun seperti itu. Ya. Perubahannya demikian. Pahim tunna insyaallah. nah Ustadz, insyaallah. Syukron Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakillah khairan. Afwan. Nah, ya kemarin ada yang bicara juga ya, afwan jiddan ya. Kira-kira benar gak Ummahat afwan jiddan? Ada di Nggak ada kelas. ya Ustadz ya? Iya, di kelas A atau di kelas E ya? Nggak ada Ustaz. Iya. Ya, afwan jiddan ya. Itu nggak ada ya. Nggak ada afwan jiddan. Yang ada adalah ma'dziratan. Ma'dziratan, mohon diberikan uzur maksudnya. Ya, mohon dimaklumi, ya, mohon diberikan uzur, ya. Uzur juga sudah jadi bahasa Indonesia gitu. Apa uzur Ummahat Jujur, artinya? Iya, kalau Indonesia tua. Uzur. Maklumi gitu. maklum udah beda-beda bahasa Arab. Bahasa Indonesianya uzur apa? Indonesia udah tua, udah tua, Batal. udah Uzur udah tua gitu. Halangan. udah uzur, udah bukan udah. Oh, sedang halangan nih, berarti sedang uzur. Uzur bahasa Arab, bahasa Indonesianya Keleluasaan, diberi keringanan, diberi keringanan. Rukhsah itu. halangan. Halangan. Ya. Ada penghalang di situ, ya. Ada penghalang yang dimaklumi, ya. Ada uzur syar'i namanya, penghalang yang dimaklumi sahih. Pak Ya. Ustaz, kalau al-yaumi harun jiddan, itu boleh? Apa? Al-yaumi harun jiddan.
al-yauma maksudnya. Al-yauma. Oh, Al-yauma al-yauma. harun jiddan. Ya. Al-yauma hari ini. Nah, Oh, al-yauma. ya. Ustaz, Paham. kalau antara Afwan sama Asif itu lebih ininya yang mana tuh? Kata teman saya katanya kalau Afwan itu nggak ada ya Ustaz. Apa? Lebih Anta apa? Afwan. Afwan sama Asif. Asif itu sayang sekali. Oh, beda ya. Beda. Maaf. Afwan itu ada. Afwan itu adalah jawaban bagi yang mengucapkan syukran. Syukran itu artinya adalah syakarallahu laka. Semoga Allah memberikan ucapan atau berterima kasih kepadamu. Gitu. Ya, maka dibalaslah Kalau afallah ya. Gimana? Afwan. kalau Asif tadi apa Ustaz? Sayang sekali. Asif. Oh, saya. Sayang Afwan sekali. juga bisa jadi maaf ya Ustaz? Iya, ketika kita membalas ucapan syukran. Ya, Hmm. syukran, terima kasih sama-sama. Nah, kalau minta maaf ya bisa ketika kita mengucapkan tanpa ada pertanyaan syukran. Ya, misalkan Afwan Ustaz mau tanya, Afwan indi soal seperti itu. Nah, Ustaz. Pahim tunan insyaallah. Paham, nah, insya Allah. Kalau Ya. Ustaz satu lagi, kalau jazakallah khair, katanya nggak ada artinya, harus jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya betul. Yang Kalau mana yang khair ada? aja, khair Ya, aja. ya itu kan disingkat ya. Biasa diwakafkan maksudnya. Ya. Katanya nggak boleh. Jazakallahu khaira gitu, bukan khair aja gitu. Ya. Karena kan dia menjadi maf'ul objek ya. Betul. Kalau jazakallahu khair aja ya orang menyingkatnya salah ya. Ya. Disingkatnya itu wakaf ketemu dengan fathatain menjadi fathah saja kan, jazakallahu khaira ditambahkan alif ya, khaira bukan khairan ya. Tapi kan karena orang Indonesia jadinya buru-buru jazakallahu khair disingkat, jazakillah khair gitu ya. Nah, ada kasiron lagi, kasiron nggak ada juga. Jazakallahu khairan ya. Tidak. Iya. Terus barakallahu fiik, ada barakallahu laka, ada barakallahu alaika. Beda lagi tuh. Ya. Baik. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Syukran Ustaz. Insyaallah. Ya, Afwan. Kita lanjutkan Umhat pada bagian 11. Jadi udah sampai situ doang tuh la'alla penjelasannya. Ya, la'alla cuma sampai situ aja. Nanti pendetailannya nanti di pelajaran yang akan datang gitu ya. Ya, intinya Ummahat buat kalimat la'alla itu kalau ingin mengucapkan kata semoga atau harapan gitu ya. Ya, la'alla al-mudira ghaibun. Nah, itu kesenangan guru tuh begitu. La'alla al-mudira ghaibun ya. Apa artinya? Semoga pimpinannya Pimpinan tidak hadir. Semoga pimpinan tidak hadir. Ya, kalau murid senangnya la'allal mudarrisa ghaibun. Kosong. Jam kos. Ya, apa jam kos? jam kosong. Oh, Nggak ada jam kos. Tingkatan Lama apa nggak ini? jadi murid Ustaz. Oh, nah kita murid terus ya, thalabul ilm, kita penuntut ilmu kan, thalibul ilm. Cuman singkatan-singkatan itu kayaknya zaman kolonial itu ya. Singkat. Ya, baik-baik. Nah, kita lanjutkan bagian 11 adalah ikra'il misalain. Bacalah dua contoh. Tsumma akmil, kemudian sempurnakan. Jumalal atiyah, kalimat-kalimat berikut. Biwada'in, dengan meletakkan kata golin. Nah, ini ada kaidah juga ya bahwa
ada beberapa kosakata yang harokatnya dia tidak murni domatain, ya. Kan biasanya kalau buat kalimat ya, atau kita melihat kosakata biasanya domatain ya, harokat akhirnya. Contohnya misalkan kitabun. Ya, kalau kitabin aslinya nggak bisa karena sebelumnya harus ada huruf jar baru kitabin. Aslinya kitabun, nggak ada kitabin. Nah, tapi ada satu kata, bukan satu kata, ada beberapa kata ya. Contohnya adalah golin. Meskipun nggak ada huruf jar sebelumnya, ya harokat aslinya adalah memang kasrotain. Golin. Ini namanya taksir, singkat ya. Disingkat ya. Ya. Aslinya golin adalah goliun. Ya, goliun. Nah, pertanyaannya goliun itu artinya apa, Umahat? Mahal. Mahal, betul. Ya. Mahal, goliun, mahal. Ya. Lawannya rakhis, ya. Jadi sebaik-baik wanita kata Nabi yang maharnya rakhis. Apa rakhis, Umahat? Murah. Yang murah, yang paling murah. Wala khataman min hadidin. Meskipun cuman cincin yang terbuat dari besi. Ya. Nah, yang dinilai bukan dari mahar kan begitu ya. Dari kesaleha ya wanita atau laki-laki tersebut seperti itu. Golin, goliun. Ya. Adakah selain itu? Ada. Ya. Ada selain itu. Cuman kita nggak bahas dulu. Karena nanti akan merembet kemana-mana. Kita fokus kepada kata golin aja dulu. Karena di kalimat atau contoh, ada contoh dan ada pertanyaan, itu masuknya kepada golin dulu. Ya. Nah, kalau untuk laki-laki, perempuan ya, untuk perempuan goliyatun. Ya, dia nggak golitin nggak. Goliyatun. Ya. Hanya untuk mudzakkar golin. Seperti itu. Ya. Makanya apa bahasa Inggrisnya emas, Umahat? Gold. Gold. Ya. Lebih lama mana bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, makanya emas itu dibilang gold karena Oh, golin. mahal. Karena mahal, Umahat. Ya. Mau bentuknya katanya yang lebih mahal berlian, permata, tetap yang disebut mahal dan terus berkesinambungan dan dia tidak akan turun adalah emas. Ya. Tapi bukan emas kalau di dalam bahasa Arab emas dalam bahasa Arab emas menjadi zahab ya. Ya, az-zahabu. Kenapa az-zahabu? Karena dia harus berputar ya, pergi zahaba dari kata zahaba. Seperti itu. Fahim tuan insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik. Ya. Kita lihat contohnya nih. Ya. Hadzal qalamu ghalin. Ya, kelihatannya sepele ya. Padahal ini kita harus tahu nih mempetakan tentang i'rab ya. Hadzal qalamu adalah mubtada, ghalin adalah khabar. Ghalin aslinya adalah ghaliyun. Jadi pakai yang mana nih? Ghalin apa ghaliyun? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Ya, pena ini
mahal. Ya. Sekarang kita praktek dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, mudah insya Allah. Silakan dibaca langsung dijawab ya Ummahat. Raqam wahid. Al-Kutubul Arabiyatu titik-titik fi baladina. Ya, dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, thalatha. Al-Kutubul Arabiyah Fi baladina. Al-Kutubul Arabiyatu golin apa goliyatun? Goliatun. Goliyatun. Arabiatun. Kenapa goliyatun? Golin ya sih, Ustaz? Golin ya. Arabia. Karena Arabia tuh. Arabia tuh. Karena al-Arabiyah. Kan kutub. Ada nggak marfu'nya Tuh-nya tuh itu Buku. Ya. Oh, Kalau karena Arabnya kurang tepat. Karena sebelum Arabnya itu ada apa? Jamak. Betul. tidak berakal. Ah, sahih, Masya Allah. Jama' li ghairi akil. Ya, jama' yang tidak berakal. Dia menjadi mu'annas tunggal. Ya. Goliyatun. Ya. Bukan goliyatun. Jama' mu'annas salim. Goliyatun. Nah, enggak seperti itu. Ya. Fi baladina, di negara kami. Buku-buku bahasa Arab tuh mahal di negara kami. Ya. Tapi alhamdulillah di negeri kita buku bahasa Arab murah. Rahis. Ya. Rahis. Ya, beli buku buat seperti beli seporsi makanan kan begitu ya. Kadang 25.000 ya. Buku bahasa Arab yang jilid pertama, jilid kedua ya, seperti itu. Baik, rakam isnan. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka titik. Nukta. Ya, silakan dibaca sama-sama dengan jawaban yang tepat. Wahid, isnan, thalatha. Golin au golian. Wajadika. Au goliyun ya mungkin. Pertanyaannya golin atau goliyun. Kenapa golin? Dari mana? Kitab. Mufrad. Kok kita? Kok dari Dari kita? wadah Karena kata tunjuknya itu loh, isim Kata isyaratnya tunjuk. zaka. Gak ada hubungannya dengan buku. Udah Ya. lewat nih buku. Iya. Ya, hadzal kitab rahisun wa dzaka apa? Golin. Sahih. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya, rakam thalatha. Wahid, isnan, thalatha. Jamu Nah, ini bisa kalau di pedagang kaki lima di Arab bisa marah. Tergantung orang yang beli. juga. Iya, tergantung yang punya duit. Yang punya ya. duit. Kalau duitnya banyak ya murah gitu ya. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin. Huwa golin. Karena ada huwa tuh di situ. Huwa kembali kepada apa? Mu'jam. Mu'jam. Apa sih mu'jam itu? Kamus berjilid-jilid. Kamus bahasa Arab, komus. Kamus bahasa Arab, Umar. Tetot. Udah diserap, Ustaz. Iya, dari bahasa Arab kan, gitu ya. Nah, kalau mu'jam, Mu'jam Apakah kabir. sama? Apa sih itu? Ensiklopedi. Mungkin lebih tepatnya mu'jam itu adalah komus kabir. Mu'jamul kabir. Ustaz. Iya, mu'jam itu besar. kabir. Sahih. Ya. Dari kata ajam. Ajam itu orang luar Arab ya.
Mengapa harus ada kata mu'jam, harus ada kamus? Karena orang luar Arab tidak bisa berbahasa Arab. Arab. Ya, itu diantaranya. Dan Arab juga kan banyak versinya ya. Ya, umat mau versi Arab yang keras Mesir tuh. Kalau ngomong bahasa Arabnya keras, Iya. ya kayak orang marah gitu ya, padahal nggak marah. Memang suaranya begitu, ya. Ya, itu orang Mesir tuh begitu. Kalau mau yang cepet bacaannya, nggak kelihatan harokatnya, ya, Arab juga. saking cepetnya, nah, itu orang Sudan, ya. Orang-orang Sudan, orang-orang Afrika yang berkulit hitam tuh, Nigeria, Sudan, ngomongnya cepet, ya, cepet, ya. Ada yang ngomongnya kayak apa namanya, suaranya nggak jelas, ada. Itu orang dari Najd, ya. Orang dari Najd seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, ya. Itu ngomongnya benar-benar ciri khas, ada budayanya, ada dialeknya di situ, ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung, ya. Ajam di sini dari mana? Dari yang asli Arab menurut siapa? Dan yang luar Arab yang menurut siapa? Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Jadi mujam artinya apa Ustaz? Kamus. Kamus besar. Kamus besar. Ya. Bimiati ya, bukan bimaati, bimiati. Bimiat. 100 rial ya. Berapa 100 rial Umahat? Dari Berapa tuh 3.000. sekarang surreal? 4.200 tadi. Ya genepin lah 4.000 ya. Murah ya. Murah apa mahal? Lumayan. 100.000. Lumayan ya. Nah, 400.000 ya. Ya kalau ada 10 jilid ya murah 400.000. Oh, Murah kan kamus besar. Besar kan loh. kamus besar, iya. Nah, terakhir. Hadhil hakibah titik. Wahid, isnan, salasa. Ghaliyatun. Mumtaz. Artinya? Tas ini mahal. Iya. Pertanyaannya, apa hukumnya memiliki tas mahal? Tas ori ya Ustadz ya? Ya nggak harus ori ya, misalkan tasnya Ibu Sajidah Hermes gitu ya. Mubazir. Apa hukumnya? Ya Boleh, Ustaz. tergantung orang yang punya uang Ustadz. Mudah Ustaz. Hah? Ada yang bilang mubazir, lalu ada yang bilang boleh, ada yang bilang apa? Selain itu, Dihisap. akan Kalau dihisap nanya nanti. sama kita mah mubazir Ustadz. Sayang. Oh gitu. Iya. Yang Ya. lebih manfaat. Jadi sudut pandangnya itu dari yang punya barang, bukan kita. Kalau kita benar mubazir ya. Kalau Iya, kita katanya harus ke dengan kita. begitu. Nah, ya. Tapi kalau orangnya misalkan harga tasnya 400 juta, dia nyumbang setiap bulan 500 juta, ya mubazir gak kira-kira? Iya, enggak. Nah, ya tidak mubazir karena mungkin memang kebutuhannya segitu dan dia bisa sedekah lebih banyak, ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, Ummahat punya tas yang harganya mahal, kalau hatinya kuat untuk rajin sedekah, untuk berbagi, ya, dan insya Allah akan lebih bermanfaat gitu ya. Untuk kita, ya kalau bisa jangan ya, tidak perlu, ya, tidak perlu ya. Kasihan banyak orang yang memang membutuhkan. Seperti itu. Padahal fungsinya kan sama ya. Tas itu untuk menaruh barang gitu ya. Bahkan yang harganya ratusan juta juga menaruh barangnya juga tidak ya sebanyak yang harganya murahan gitu. Ya. Paham tuh insyaallah.
Fahimna Ini insya takut Allah. hati-hati tapi. Ya. Dihisap, kalau ditanya dihisap, semua juga akan dihisap. Yang Bisa. banyak duitnya, yang sedikit uangnya juga akan dihisap. Cuman yang sedikit uangnya dihisapnya paling depan antriannya. Pokoknya yang paling miskin yang paling depan, ya. Miskin dan uangnya halal itu paling cepat tuh masuk surga. Ya. Selesai hisapnya bisa dilanjutkan ke surga. Tapi kalau sudah miskin, uangnya haram, ya, paling pertama ya masuk neraka antriannya, ya. Ya, seperti itu. Kalau orang kaya yang dermawan, meskipun antriannya paling belakang, ya, tapi dia bisa memahaminya bahwa nanti juga dia akan masuk surga demikian. Ya, fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu akan ada sebuah pertanyaan. Nah, ini satu ya pertanyaan biar umahat nggak bosen juga. Lebih utama mana? Orang kaya yang soleh atau orang miskin yang soleh? Orang Orang kaya. kaya Saya soleh. soleh Ustaz. Kaya yang soleh. Kaya yang soleh. Hah? Orang kaya yang Saya soleh soleh. apa Iya. ini adalah kebanyakan jawaban perempuan begitu ya? Kaya soleh gitu. Kenapa? Ya gimana ya? Banyak ibadah yang perlu harta Supaya lebih Ustaz. banyak sedekah. Kenapa? Banyak ibadah Kaya yang perlu harta ya, Lebih Ustaz. banyak sedekah, Ustaz. bisa siar, Hmm, siar, bisa siar. Kalau Bisa bicara memaksimalkan ibadah. memaksimalkan ibadah, kalau bicara memaksimalkan ibadah yang hartanya banyak, yang miskin juga bisa. Bisa Ya. sesuai kadarnya masing-masing, Ustaz ya. Iya, jadi yang lebih utama orang kaya, katanya orang kaya yang soleh. Alasannya apa? Bukan itu alasan syar'inya. Yang penting hartanya halal dan baik, Ustaz. Bisa Hah? siar agama. Kalau dia Bukan. bersedekah pahalanya lebih besar. Apa? Kalau dia banyak bersedekah berarti Kalau pahalanya lebih banyak. gitu. Jadi kalau misalkan orang kaya bersedekah, pahalanya lebih banyak. Kalau orang miskin yang nggak punya apa-apa tapi masih mau bersedekah, berarti pahalanya sedikit gitu. Bukannya lebih banyak. Sama Udah sih, miskin Ustaz. dan boleh deh, Ustaz. Bukannya Karena kan orang itu orang niatnya Muslim dari harus ngaco cita-cita sih, jadi orang kaya, sedikit. Ustaz ya. Kan nggak harus nunggu kaya untuk sedekah. Nih Ustaz, kalau itu kan orang kaya bisa umroh berkali-kali Ustaz. Nah, Tapi berapa banyak orang yang umroh berkali-kali, berapa banyak orang yang bergelar haji, ya tapi akhlaknya sebegitu aja kan gitu. Bisa bermanfaat lebih banyak. Bangun masjid, bangun gitu nyerah. maksudnya, Ustaz. Bangun masjid ya, bukankah Iya, satu bata yang lebih bermanfaat gitu. disedekahkan? Oh, lebih bermanfaat. Hmm. Iya. Karena kan ini Ustaz, Kenapa? kalau orang itu kan pertama ngelihat dari fisik, ini orangnya kaya itu. Jadi pandangan pertama yang dilihat itu kan kadang memang manusia pada dasarnya gitu, Ustaz. Kan yang kita bicarakan lebih utama menurut Allah nih, bukan menurut kita. Ya. Ya udah deh. Dor. Kenapa selalu, Ustaz? Ya, iya kalau kata aku sih, kalau kata kita mau orang kaya nih, Ustaz. Kalau emang ada yang salah ya diperbaiki. Nah, ya jawabannya benar. Orang kaya yang soleh. Allah sukai. Orang kaya yang soleh benar. Tapi alasannya bukan karena itu. Kan kita pernah belajar inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Masih ingat nggak apa artinya itu? Besarnya Balasan sesuai. cobaan, Oh iya, ya, cobaan sesuai. sesuai dengan balasannya, ya, sesuai dengan balasannya. Pertanyaannya, cobaannya lebih berat mana? Jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Yang kaya. Orang kaya. Kalau Orang kita pikir Miskin bukan baik-baik, cobaannya, Ustaz. Cobaan. Cobaannya miskin. cobaan. Karena nikmat itu adalah kenikmatan itu adalah cobaan. Ya, kekayaan itu adalah cobaan. Jadi kalau ditanya orang miskin dengan orang kaya, cobaannya lebih banyak mana? Kita nganggapnya orang miskin kan gitu ya, susah Orang kaya. makan, ya. Harusnya orang kaya, karena orang kaya itu
pintu kemaksiatannya terbuka bebas. Buka, betul. Nah, Ingin bermaksiat gampang, kan ada duit, ya, ada harta. Lah kalau orang miskin ingin maksiat susah, ya, harus ngumpulin dana dulu, ya, duit dulu, ya kan? Duitnya pengen maksiat susah, akhirnya kan beli yang harganya murah meriah gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya terbukanya maksiat itu lebih besar kepada orang kaya daripada orang miskin, ya, seperti itu. Jadi tetap orang kaya itu lebih banyak ya pahalanya kalau dia soleh ya, karena dia bisa menghalangi kemaksiatan-kemaksiatan yang terbuka bebas dan dia bisa lakukan kapan saja, dia bisa lakukan. Cuman dia tidak lakukan itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Insya Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Ada tugas ya untuk ummahat. Ya. Ada tugas untuk ummahat mencari kata la'alla. Ya. Mencari kata la'alla. Ya. Di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya. Ada banyak itu dalam Al-Quran tuh la'alla. Ya. Dan dalam hadis. Cari satu saja. Ya. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Kira-kira ini terganggu nggak dengan kita tanya jawab seperti ini, Umar? Enggak, Ustaz. Tidak ya. Tidak ya, insyaallah ya. Iya, nambah ilmu. Ya, nambah ilmu ya, Masya Allah. Banyak hal yang ingin, banyak hal pertanyaan ya, banyak pertanyaan yang masih bisa nanti kita diskusikan ya di pertemuan yang akan datang. Ya, Nah, Ustaz, boleh terkait, ini nggak, ya Ustaz? silakan, ya boleh. Ini kan sharing ya Ustaz ya. Nah, Perempuan itu kan khususnya nih mungkin anak ini ya, anak pribadi lah gitu. Perempuan itu kan kadang kalau sudah bertemu dengan orang, awalnya nggak niat ngomong gitu kan, tiba-tiba nyerempet-nyerempet, ujung-ujung suka dengar gibah atau segala macam. Tapi gimana ya, kalau kita membicarakan keburukan seseorang gitu kan Ustadz ya, itu katanya malah mengurangi pahala kita dan menambah ke dia gitu ya. transfer pahala, transfer Transfer dosa. pahala gitu ya kan. Tapi yang maksudnya gini loh, yang orang yang dibicarakan ini adalah orang yang menurut kita nih zolim gitu loh. Jadi kan kadang namanya sesama teman atau apa ngelihat kezoliman itu akhirnya kita mau ngomong juga nggak bisa, akhirnya membicarakan di belakang. Kan itu namanya gibah ya Ustadz ya. Nah, cuman dia zolim. Nah berarti kan sampai ada yang nyeletuk gini, enak banget ya jadi orang yang diomongin karena kezolimannya gitu loh. Dia dapat pahala, kita dapat dosa, tapi kita juga ngasih kezolimannya gitu loh Ustadz. Gimana ya caranya ya Ustadz? Saya pengen ngerem supaya jangan ada pembicaraan itu gitu loh. Cuman memang kezolimannya di depan mata gitu loh. Gimana ya Ustadz? Boleh minta masukannya atau sarannya Ustadz? Baik, ya. Kita harus pahami ya, kalau ada sebuah kezaliman bukan dibicarakan, ya itu bukan solusi. Ya, membicarakan orang karena melakukan kezaliman dan orang itu diketahui oleh kita yang berbicara. Orang itu kita ketahui gitu ya. Oh, itu si fulana itu dia melakukan kezaliman ini, punya apa namanya parkir di jalan umum misalkan. Sampai orang lewat nggak bisa dan lain sebagainya. Oh, itu ngomongin orang. Itu bukan solusi. Ya. Maka solusinya bukan dengan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ya, solusinya apa? Datangi orang yang bersangkutan. Ya, berdiskusi tentang perihal kezolimannya. Ya.
dan menutupi ya aibnya, bukan menyebarkan aibnya. Oh, ini biar jerah Ustaz. Kalau biar jerah bukan kita menyebarkan aibnya, bukan. Tapi kita bisa lapor kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini misalkan mengganggu lingkungan sekitar RT. Ya, itu namanya bukan gibah itu. Kalau lapor gitu ya, melapor bahwa si fulana ini ya mengganggu, mobilnya mengganggu parkir di ruas jalan yang umum yang dapat mengganggu jalanan sekitar, misalkan ya. Contohnya demikian. Kalau ada kezaliman-kezaliman seperti itu, ya. Atau bukan dalam bentuk membicarakan orang, tapi dalam bentuk memberikan tahdzir ya, memperingatkan kepada tetangga, saudara ya. Nanti kalau minjem uang, kalau dia minjem uang, tolong jangan dikasih ya. Kenapa? Kalau dia nanya kenapa? Karena ada masalah. Udah cukup sampai di situ. Jangan, oh itu orangnya ini begini. Udah masalah pribadi, menyerang pribadi masing-masing. Ya, maka ini tidak disarankan karena ini masuk ke dalam ranah ghibah. Ya, sayang jadinya kan. Dia yang menzolimi kita, kita yang ngomongin ke orang lain, ya kita ya pahala kita dipindahkan kepada orang yang menzolimi kita, kan jadinya kita rugi ya, ruginya rugi double, berkali-kali lipat. Iya ya, Karena lebih kalau baik itu. sebenarnya udah dikasih tahu, Ustaz. Sudah dikasih tahu, tapi nggak ada perubahan. Terus pernah juga ketika maksudnya diserempet-serempetin, maksudnya dia ngasih taunya juga secara halus gitu, terus dia yang bagaimana gitu reaksinya. Jadi tuh kita yang lihatnya udah males banget gitu loh. Jadi itu yang kayak gitu gimana Ustadz gitu loh. Jadi ujung-ujungnya saya bilang gini, ya udah sabarin aja gitu. Gimana lagi, saya udah nggak bisa gitu loh, ngomong Ya, udah, ngasih kode udah. Cuman akhirnya saya bilang, ya udah sabarin aja mau digimanain gitu kan. Cuman kadang-kadang begini, ketika kita ngomong kayak gitu, setan tuh lebih pinter gitu, Ustaz. Hati kita jadi panas gitu loh, sabarin tapi gitu. Nah, itu kan tahu gara-gara setan kan. Iya, seperti itu. Jadi kita harus mengerem lisan kita, jangan sampai membicarakan keburukan orang lain ya. Kalau sudah merugikan orang lain ya sifatnya udah pidana ya bisa kita lapor kan begitu. Tapi kalau hanya sekedar moral ataupun akhlak yang attitude yang kurang gitu ya. Nah, itu kita tegur ya kepada pihak berwajib RT ya, RW ya. Kita lapor seperti itu. Tapi bukan untuk menyebarkan kejelekan orang lain. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya, karena ternyata waktunya sudah habis ya. Sudah ya, afwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon disiapkan pertanyaan terbaik ya Ummahat ya, sembari kita belajar bahasa Arab ya, sekali gayung bisa dapat berbagai macam ilmu ya yang bisa kita dapatkan. Mungkin ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.